warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita diberikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 5 semester 2 Madrasah Ibtidaiyah. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mu'id, dan Al-Ba'is. Untuk mempermudah pembelajaran kalian dan memori kalian, ada 3 garis besar yang harus kita pelajari, yaitu tentang mengenal sifat, pengertian, dan hikmah, Al-Muhyi, Al-Mu'id, dan Al-Ba'is. Tahukah anak-anak, alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna Allah yang memiliki Asmaul Husna berjumlah 99. Nama-nama tersebut terdapat dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekedar nama yang baik dan agung. Apabila menyebut nama-nama tersebut akan bermanfaat bagi kita, maka dari itu biasakanlah mengucapkan Asmaul Husna ketika mengawali belajar. Anak-anakku semuanya, makhluk hidup di dunia ini tidak ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang bisa atau mampu menciptakan makhluk hidup di dunia. Hanya Allah satu-satunya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan di dunia dan di alam semesta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Artinya Allah yang maha menghidupkan. Nah, Allah yang maha menghidupkan, tentunya kehidupan hanya diberikan kepada hambanya yang berhak hidup. Tentunya kehidupan diberikan kepada hambanya yang berhak hidup. Asmaul Husna Al-Muhyi terdapat dalam surah Al-Quran Al-Hajj ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ahyaakum summa yumitukum summa yahyikum innal insana lakufur. Yang artinya, dialah yang maha menghidupkan, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali pada hari kebangkitan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Nah, hikmah dari meneladani Al-Muhyi. Yang pertama, senantiasa memelihara dan menjaga kelestarian alam. Yang kedua, senantiasa menabur kebaikan di muka bumi. Yang ketiga, senantiasa menghidupkan malam dengan yaumul lail. Yang keempat, senantiasa menghidupkan suasana dengan membaca Al-Quran. Yang kelima, senantiasa menghidupkan persaudaraan dengan kasih sayang dan tali silaturahmi. Selanjutnya, pengertian dari Al-Mu'id. Al-Mu'id yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, yang maha kuasa atas kehidupan dan mematikan setiap makhluk yang sesuai dengan kehendaknya. Dialah sang pencipta dan penghancur alam semesta. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mu'id adalah
Allah tidak pernah mengalami kesulitan mematikan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia, seperti terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor, terjadinya gunung meletus, terjadinya tsunami yang menghancurkan porak-poranda isi bumi ini. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa lari dari kematian, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Nah, ini bunyi dari surat Al-Ghafir. Bunyi dari surat Al-Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyil wa yumiitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, hanya Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia berkehendak suatu urusan hanya Dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, hikmah dari meneladani al-mu'min yang pertama, kita mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, memperbanyak amal baik yang dilandasi dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu mengingat kematian. Dan yang keenam, menetapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya kita akan belajar mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Ba'is, yang artinya Allah yang Maha membangkitkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semangat dan kemauan untuk bangkit. Contohnya para rasul juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti. Yang selanjutnya dihitung dan dipertimbangkan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan makhluk dari tidur, membangkitkan semangat diri dalam diri manusia. Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ayatul la raiba fiha wa anna laha yab'adsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan pada dirinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ya. Surat Al-Hajj ayat 7. Hikmah dari meneladani dan mengimani Al-Ba'is. Yang pertama, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, beramal sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga,
membangkitkan semangat hidup, dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Yang keempat, optimis dan tidak putus asa. Yang kelima, bangkit dari kegagalan. Yang keenam, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, semangat juang yang membara. Demikianlah pembahasan tentang Al-Muhyi, Al-Mu'mit, Al-Ba'is. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku yang ikut cintai, kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.